Haleluya, puji Tuhan, shalom. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan kita. Sebab hari ini masih dalam suasana Paskah. Sebab itu mari kita siapkan hati kita akan agungkan Allah kita. Kita tinggikan Dia sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bagimulah segala pujian hormat kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Mari Engkau terus yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari yang bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian sekali lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur, ku bersyukur padamu, ku bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu Bapa, atas cinta-Mu
Kau rela mati bagiku, Kau rela berkorban bagiku, demi kasih-Mu Tuhan, bagi hidupku, bagi umat-Mu. Haleluya. Oh, tiara namo, tiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la base, tiara la basi karana namo. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, yes, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, ku bersyukur padamu, ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Haleluya, ku bersyukur padamu selamanya. Oh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online melalui channel Light of Blessing Ministry. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami kembali berjumpa melalui ibadah online ini. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pujian yang telah diangkat, dan biarlah Tuhan menjamah hati kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Light of Blessing Ministry yang memberikan saya kesempatan untuk share kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kemudian saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat memperingati akan hari kebangkitan Yesus Kristus. Tentunya kita bersuka cita dalam perayaan Paskah ini, di mana kuasa kebangkitan Kristus kita bisa alami. Kita boleh memaknainya bahwa Yesus memberikan kita kemenangan. Nah, terkait tentang hal itu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman dari satu ayat yang sudah tidak asing bagi kita semua, dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah perkataan atau surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana Paulus mengisahkan bahwa ada banyak hal yang telah dilalui. Dia merasakan kelebihan, kadang pernah dia juga merasakan, dia tahu itu apa itu kekurangan. Dan dia mengatakan bahwa dalam semuanya itu dia bisa tanggung perkara itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di hari kebangkitan ini saya juga perlu mengajak kita merenungkan ini, bahwa bukan hanya memaknai kebangkitan Kristus
dalam hal iman bahwa Tuhan memerdekakan kita, Tuhan memberikan kemenangan, tetapi perlu juga kita maknai dalam kehidupan sehari-hari bahwa mampukah kita menanggung segala perkara. Ya saudara ya. Nah, kita harus jujur bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apapun posisi Anda, apapun profesi Anda, bahwa rupanya ada banyak hal, ada banyak perkara yang harus kita tanggung. Dan tidak sedikit umat Kristiani, tidak sedikit orang beriman. Mungkin di gereja kita boleh happy, mungkin di gereja kita boleh berkata Tuhan Yesus baik, tapi setelah kita pulang kembali ke tempat kita, maka kita kembali diperhadapkan pada kenyataan bahwa ada banyak hal yang harus kita pikul dalam kehidupan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu pada hari ini saya ingin kita merenungkan hal ini. Tidak sedikit orang Kristen yang stres, depresi, karena banyaknya masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di hari ini dari Filipi pasal 4:13 ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana menanggung segala perkara dalam kehidupan ini. Yang pertama yang saya ajak kita renungkan adalah penting untuk memiliki cara pandang pada tiap persoalan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, cara orang mengangkat beban itu tidak semua sama. Saudara mungkin pernah melihat ada orang mengangkat beban barang yang dia pikul, ada yang dipikul, ada yang dijujung, mungkin ada yang memakai alat mungkin seperti gerobak, atau mungkin ada juga yang memakai kendaraan, atau juga mungkin ada yang menarik atau menyeretnya. Masing-masing orang menyikapi persoalannya, masing-masing orang menyikapi atau cara mengangkat bebannya. Nah, demikian juga untuk bagaimana kita menanggung perkara, kita perlu memiliki cara pandang yang benar. Nah, misalnya gini, apa yang menjadi persoalan bagi Anda? Apakah itu tentang ekonomi, mencari nafkah, atau mungkin sebagai kepala keluarga harus menghidupi keluarga, atau mungkin ada yang juga merasa masalahnya adalah hubungan dalam keluarga. Nah, saudara, apa yang menjadi persoalan dari cara pandang itu? Nah, ada yang merasa, contoh kalau sebagai kepala keluarga dia merasa mencari nafkah adalah beban bagi dia. Tetapi ada juga yang merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dia. Jadi dia tidak merasa berat karena dia merasa itu tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Nah, Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Rupanya ada beban yang Tuhan izinkan untuk kita tanggung dalam kehidupan ini. Nah, kapan kita merasa bahwa kita mampu mengangkat beban, bahwa memang ada beban yang harus kita pikul. Seperti tadi bahwa kalau dia kepala keluarga, maka dia bertanggung jawab untuk sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. Berarti itu bukan beban yang berat, tetapi beban yang harus dipikul, dan dia tahu bahwa itu memang Tuhan sudah pasang dalam kehidupannya. Seperti dalam hubungan suami istri, mungkin kita perbedaan karakter, ada orang merasa bahwa itu beban, tetapi ada yang merasa bahwa, tapi ada juga punya pandangan bahwa ya ini sudah menjadi pasangannya, harus dihadapi dengan baik, bukanlah stres dan harus mencari lagi yang baru, karena itu tidak akan pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kemudian Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Rupanya Yesus juga berkata, setelah dia memberitahu bahwa ada beban yang Tuhan izinkan untuk kita pikul, maka dia berkata bahwa belajarlah kepadaku, belajarlah kepada Tuhan cara menghadapi persoalan. Dia mengatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, di hari kebangkitan tentunya lalu kita baru saja juga memperingati akan hari kematiannya. Dan saudara melihat bahwa di hari kematiannya itulah dia menanggung beban berat yang begitu luar biasa, yang mungkin tidak akan bisa digambarkan dengan kata-kata, menanggung dosa-dosa umat manusia. Apakah Yesus menghadapinya biasa saja? Tidak. Karena dicatatkan kisahnya dalam doa di Taman Getsemani, Alkitab mencatat bahwa Yesus sampai berdoa dengan keringat seperti darah. Itu artinya Yesus juga menghadapi beban berat. Tetapi dari puji Tuhan, dari ayat Matius 11 ini dia mengatakan, belajarlah kepadaku. Dalam menanggung bebannya, dia dengan rendah hati. Ada doa Yesus yang begitu terkenal.
dia mengatakan bahwa jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Dengan rendah hati dia mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga dia mampu menghadapi salib. Dia mampu mengangkat beban itu. Semua dosa umat manusia ditanggungkan kepadanya dan dia menanggung itu. Saya terkasih dalam Tuhan, cara pandang pada persoalan ketika kita sadar bahwa ada beban yang Tuhan izinkan memang kita harus pikul, maka mungkin ketika itu terasa berat bagi kita, kita ingat pada ayat ini. Yesus berkata, belajarlah kepada. Yesus menghadapinya dengan lemah lembut dan rendah hati, mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menanggung segala perkara, yaitu yang kedua, yakinilah bahwa seberat apapun persoalan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, bahwa percayalah tidak ada beban persoalan yang Tuhan izinkan kita pikul melebihi kekuatan kita. Bahkan ketika kita harus menghadapi mungkin hal-hal berat itu, Tuhan masih bilang Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, saudara ya, jadi tidak ada beban yang terlalu berat. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, bagaimana cara Tuhan untuk memberikan kepada kita jalan keluar? Nah, saudara, saya mengajak kita mengingat kembali dalam satu ilustrasi. Yesus pernah berkata bahwa ada orang yang membangun rumahnya di atas batu, tetapi ada juga orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, kemudian suatu ketika datanglah hujan, angin, badai, dan rumah yang didirikan di atas batu itu tetap kokoh. Rumah yang didirikan di atas pasir itu hancur berantakan ketika menghadapi badai, angin, banjir, dan lain sebagainya. Kisah itu dicatat bahwa yang mendirikan rumah di atas batu itu adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Nah, inilah kuncinya, bahwa bagaimana kita menanggung banyak perkara adalah ketika kita tahu dasar kekuatan kita, tahu sumber kekuatan kita, yaitu kebenaran firman. Karena hanya rumah yang didirikan di atas batu itu yang digambarkan sebagai firman, itulah yang kuat menghadapi tekanan angin, badai, dan banjir. Dan kemudian mungkin saudara berkata, masa sih hanya mendengarkan firman saya bisa kuat? Masa sih hanya mendengarkan khotbah-khotbah saya bisa mendapatkan jalan keluar? Nah, saudara, saya ingin mengingatkan kita bahwa di dunia ini ada profesi yang dibayar dengan begitu mahal, Bapak Ibu Saudara ya. Seperti saudara tahu Tung Wadesem, ataukah mungkin yang begitu terkenal dengan jargonnya Mario Teguh. Ya saudara ya, orang-orang ini dibayar dengan sangat mahal hanya untuk mendengarkan ucapan-ucapan motivasi dari mulut mereka. Sekali lagi, mereka dibayar mahal hanya untuk mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat motivasi. Ada yang sampai dibayar ratusan juta hanya untuk mengeluarkan kata-kata motivasi. Apa maksud saya? Kebenaran firman Tuhan juga mungkin Anda anggap hanya sebagai suatu kata-kata dari hamba Tuhan. Anda juga mungkin hanya menganggapnya sebagai ayat-ayat yang Anda baca, huruf-huruf yang Anda baca. Dan mungkin Anda melihatnya, bagaimana bisa itu memberikan saya kekuatan? Saudara, kembali lagi bahwa bagaimana Anda menyikapi. Kalau Anda memandang firman itu penuh kuasa, saudara lihat seperti tadi bahwa ada motivator-motivator yang dibayar mahal hanya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat motivasi. Nah, demikian juga firman. Saudara lihat firman dari kisah penciptaan dalam Kejadian pasal pertama. Allah berfirman, ada firman-firman keluar dari mulutnya, dan itu menciptakan alam semesta ini. Nah, saudara, demikian juga kalau Anda mau menerima kebenaran firman itu, maka itu akan menjadi kekuatan yang bisa firman menciptakan kekuatan. Firman yang menciptakan motivasi bagi Anda, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Sekalipun mungkin hanya sebuah kata-kata sederhana,
mungkin khotbah-khotbah yang Anda dengarkan, renungan-renungan online yang mungkin Anda dengarkan. Tapi kalau Anda meyakini kebenaran firman itu mampu mencipta, mampu memberikan kekuatan, maka yakin dan percaya sebagaimana yang dikatakan Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, hanya di dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya, di dalam kebenarannya, kita mampu menghadapi setiap persoalan hidup. Maka biarlah pada hari kebangkitan ini kita bisa memaknainya, bahwa bukan hanya percaya dalam iman tentang kita diberikan kemenangan, tetapi kita bisa mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dalam semua perkara-perkara yang kita tanggung, Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan motivasi bagi kami semua, bahwa kami mampu menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan channel ini, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa juga bagi channel ini, Life of Blessing Ministry, semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati dan terus menjadi saluran berkat melalui ibadah-ibadah online. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, karuniakan keamanan, berkati pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan saudaraku terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.